Dosen ganteng itu suamiku. Part 34. Bersikap dewasa. Aku tetap akan percaya kepada Mas Eza daripada apa yang telah aku lihat di ponsel. Bisa saja itu unsur kesengajaan karena ada seseorang yang tidak ingin melihat kebahagiaanku dengan Mas Eza. Aku akan menunggu penjelasan suamiku. Aku tidak boleh berpikiran yang tidak seharusnya tentang Mas Eza. Selama ini dia telah membuktikan betapa besar rasa cinta dan sayangnya kepadaku. Dia tidak mungkin berpaling dari wanita satu-satunya yang dia cintai. Mama mertua telah menjelaskan semuanya kepadaku tentang Mas Eza yang tidak pernah mencintai wanita lain dari dulu. Walaupun kenyataannya tidak sedikit perempuan yang berusaha mendekati, bahkan mengharapkan cintanya. Aku masih sangat ingat ketika awal pernikahan dengan Mas Eza, dia selalu sabar menghadapi sikapku yang belum dapat menerima dirinya. Dia tidak pernah mengeluh sedikit pun, walau aku sering kasar kepadanya. Untuk semua yang telah Mas Eza lakukan kepadaku, seharusnya aku mempercayai cinta dan pengorbanan yang selama ini dia tunjukkan. Aku akan tetap bersabar menunggu kepulangannya dari kantor. Aku mencoba menenangkan diri dengan mencari kesibukan. Aku tiba-tiba mengingat Reva. Kami sudah lama tidak bertemu. Aku segera mencari namanya di layar ponsel, lalu menghubunginya. Dia sahabat terbaikku saat di kampus. Assalamualaikum Bunga. Aku kangen. Aku terkejut dengan nada suara Reva sedikit meninggi ketika menjawab panggilan dariku. Waalaikumsalam. Aku juga kangen, Fah. Aku pun memberikan balasan untuk Reva. Kamu tiba-tiba gak ngampus dan hilang gitu aja. Aku gak hilang, Fah. Buktinya kita bisa ngobrol nih. Iya, tapi kenapa kamu gak ngampus? Pak Eza juga gak pernah ngajar lagi dan sekarang digantiin dosen lain. Aku hamil, Fah. Jadi, Mas Eza memintaku cuti dan dia juga untuk sementara libur ngajar di kampus. Aku memberikan penjelasan kepada Reva. Hamil? Selamat ya, Bunga. Gak nyangka kalau tidak lama lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Kalian sepasang suami istri yang sweet banget. Aku jadi iri. BTW, Dika nyariin kamu terus. Dia kesal karena katanya kamu blokir nomor ponselnya. Reva mengingatkanku tentang laki-laki masa laluku itu. Dia orangnya nekat, Fah. Aku takut. Iya sih, sepertinya dia terobsesi banget sama kamu. Iya, Fah. Dia juga berani mengaku di depan Mas Eza kalau dirinya mencintaiku. Mas Eza pasti gak terima dong. What? Nekat banget tuh anak. Reva mengeluarkan nada terkejut setelah mendengar penjelasanku. Karena itu, Mas Eza memintaku secepatnya cuti. Aku dan Reva bercerita panjang lebar, mengingat semua yang telah kami lakukan bersama selama di kampus. Dia selalu mengaku terharu setelah tahu kalau Mas Eza suamiku. Dia sahabat yang tetap masih peduli terhadapku. Aku sangat bangga dan bersyukur mengenalnya. Tidak terasa, kami menghabiskan waktu hampir 1 jam berbincang melalui telepon. Aku pun meminta untuk mengakhiri pembicaraan karena menunggu kepulangan Mas Eza dari kantor. Aku tidak sabar untuk meminta penjelasannya mengenai foto di ponselku. Suami yang kunantikan sejak tadi akhirnya pulang juga. Dia langsung mengecup kening dan perutku. Aku pun mencium takjim punggung tangannya. Sebelum menanyakan tentang foto tadi, aku memintanya mandi terlebih dahulu. Mas Eza segera menuju kamar mandi, sementara aku menyiapkan pakaian yang akan dia kenakan. Kemudian menunggunya di sofa kamar. Aku tidak sabar, ingin menanyakan penjelasan tentang foto dirinya dan Dara. Tidak menunggu lama, Eza pun keluar dari kamar mandi.
kemudian mengenakan pakaian yang telah tersedia di tempat tidur. Setelah itu, dia menghampiriku. Aku berusaha bersikap tenang. "Makan siang apa tadi, sayang?" tanya Mas Eza setelah duduk di sampingku. Aku pun memberitahukan menu yang dihidangkan asisten rumah tangga hari ini. Aku mencoba membuka pembicaraan lain sebelum menuju ke topik yang paling utama. Dia melingkarkan tangannya ke punggungku, lalu mengembangkan senyuman. "Mas, aku boleh nanya sesuatu?" tanyaku kepada Mas Eza. "Mau nanya apa, sayang?" Dia mengecup pipi kiriku. "Mau tanya ini." Aku pun menunjukkan foto dirinya dan Dara di ponselku. Aku sudah berusaha duduk jauh dari dia tadi saat kami reuni kecil-kecilan, tapi dia tetap duduk di sampingku. Mas Eza memberikan penjelasan kepadaku. "Kenapa kamu gak mencoba pindah ke tempat duduk lain, Mas?" "Dia tetap mengikut, sayang." "Aku membencinya, Mas." Aku sangat kesal mendengar penjelasan Mas Eza. "Siapa yang kirim fotonya ke kamu, sayang?" Mas Eza meraih ponselku. "Aku juga gak tahu, Mas." "Apa maksud semua ini? Apa mungkin ada seseorang yang ingin membuat kita salah paham?" Aku terkejut mendengar ucapan Mas Eza, karena sebelumnya aku tidak pernah memikirkan tentang itu sama sekali. "Kenapa baru sekarang, Mas?" "Aku juga gak ngerti, sayang. Aku merindukan keadaan seperti dulu. Tidak ada yang mengganggu rumah tangga kita. Walaupun saat itu aku belum mencintaimu. Kenapa setelah cinta itu tumbuh, ada yang mengusik kita? Kita harus tetap saling percaya ya, sayang. Kamu tahu, kalau aku hanya mencintaimu, tidak pernah sedikit pun dalam pikiranku untuk berpaling darimu." Aku percaya dengan apa yang Mas Eza katakan. Aku tetap berusaha percaya padamu, Mas. Aku yakin akan cintamu. Aku mengucapkan yang kurasakan. "Terima kasih, sayang." Mas Eza mencium jemariku. Aku tetap berusaha percaya kepada Mas Eza, walaupun penjelasan tentang foto itu belum memuaskan bagiku. Aku justru berpikir mengenai siapa sosok yang telah mengirimnya dan apa tujuan sebenarnya. Aku sangat tahu kalau Dika adalah orang kedua yang mengusik rumah tanggaku setelah Dara. Dia seseorang yang tidak mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Jika dia benar sangat mencintaiku, dia pasti rela melihatku bahagia. Kata cinta yang keluar dari mulut Dika hanya ambisi semata. Dia selalu mengandalkan keegoisan dengan mengatasnamakan cinta, padahal sama sekali tidak mengerti dengan apa yang telah dia ucapkan. Aku bersyukur karena kamu gak langsung marah seperti sebelumnya. Semoga kedepannya kepercayaan itu tidak memudar ya, sayang. Aku sangat bangga memilikimu. Mas Eza tidak tahu kalau mama mertua tadi sudah bercerita banyak tentangnya. Aku berusaha tetap percaya karena mengingat apa yang telah dikatakan mama mertua mengenai besarnya cinta yang Mas Eza miliki untukku. Aku berusaha tidak bertindak kekanakan dalam menyikapi foto di ponsel itu. Aku harus mempercayai suami yang sangat sayang dan peduli kepada aku selama ini. Apalagi sekarang, aku sedang mengandung buah cinta kami. Anak dalam kandunganku adalah bukti kalau kami ditakdirkan untuk bersatu. Mas Eza melepaskan rangkulannya lalu mencium perutku. "Terima kasih ya, Nak, karena kamu sudah membantu agar Mama selalu percaya sama Papa. Papa sayang kamu." Aku terharu melihat apa yang dia lakukan. Mas Eza selalu berterima kasih kepadaku karena telah mengandung anaknya. Dia mengaku sudah bertahun-tahun lamanya menginginkan harapan tersebut. Dia juga mengaku kalau sejak pertama kali melihatku beberapa tahun yang lalu, dirinya sangat percaya kalau aku yang akan melahirkan anaknya. Siapa yang mengirim foto Eza dan Dara ke ponsel Bunga?